Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Bobby yang sedang menuju ke tempat ia bekerja. Jika dilihat secara seksama, kesehariannya hanyalah diisi dengan menghabiskan waktu sebagai seorang buruh pabrik. Scenes kemudian berpindah kepada seorang anak perempuan yang bernama Eva. Ternyata anak ini merupakan anak dari Bobby sendiri dan ia tinggal bersama ibunya yang bernama Daralyn. Sayangnya ibunya tersebut sudah menjadi seorang lesbi dan saat ini memiliki seorang kekasih yang bernama Molly. Hari ini jelas menjadi sebuah tanda tanya bahwa telah terjadi masalah di keluarga mereka. Apalagi kini Bobby tidaklah tinggal di kediaman bersama keluarganya yang berada di lain kota, yang dimana selama ini ia sengaja meninggalkan istri bersama anaknya dengan jangka waktu selama beberapa tahun. Namun siapa sangka keputusan Bobby tersebut sudah didasari dengan sesuatu hal yang selama ini ia sembunyikan dari istri dan anaknya. Terlihat separuh tangan Bobby pun sudah tidak utuh, melainkan kulit serta dagingnya sudah kropos begitu saja tanpa diketahui apa yang alaminya. Dalam kondisi pusing seperti inilah, Bobby cuma bisa bercerita ke seseorang yang cukup akrab dengan dirinya yang bernama Nelson. Diketahui kesehariannya bekerja sebagai seorang fuckboy alias siluman buaya buntung. Keesokan harinya, Bobby kembali bekerja layaknya orang normal, meskipun pikirannya sendiri sedang begitu kacau. Alhasil, ia pun tidak bisa lagi memaksakan dirinya, sampai-sampai ia pun memutuskan untuk berhenti dari pabrik tersebut. Dengan kata lain, ia ingin kembali menemui anaknya yang sudah rindu dengan kehadiran sesosok seorang ayah. Sialnya, perjalanan Bobby tidak begitu mulus. Di saat itu, ia harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Jadinya mobil yang ia kendarai pun harus terjatuh ke dalam kubangan. Pada peristiwa itu pun, ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Nelson yang lagi terlihat sibuk bersama wanita. Sampai pada akhirnya, Bobby harus terus berjalan. Malah di saat itu, ia menemukan sebuah kafe. Dan di kafe inilah, orang-orang tidak mengetahui apa yang telah terjadi terhadap Bobby. Dengan ciri khas menggunakan mantel serta menutup kepalanya. Namun ternyata kondisinya malah semakin buruk ketika gejala tersebut sudah merambat ke bagian tubuhnya hingga membuat tulang rusuknya pun terlihat. Kemudian tak berselang lama ia dihampiri oleh seorang pria bernama Crispy yang mengaku disuruh oleh Nelson sendiri. Beruntungnya pria tersebut dengan senang hati mau membantu Bobby agar ia bisa kembali menggunakan mobilnya yang telah terjatuh. Akan tetapi sayangnya ia tidaklah ikhlas untuk membantunya, melainkan Bobby harus memenuhi satu syarat yang dikatakan oleh Crispy. Sesampainya di pusat kota, Bobby malah disuruh untuk mengantarkan narkoboy kepada pelanggannya. Usai perbincangan tersebut, Crispy pun langsung berusaha untuk mempermudah tugas Bobby, yaitu dengan cara menembak seekor beruang dan mengambil organnya, yang dimana organ beruang tersebut sengaja dijadikan bahan untuk menyelipkan obat-obatan. Singkat cerita, sepanjang waktu yang dimiliki Bobby pada saat itu sengaja ia gunakan menempuh perjalanan yang sangat jauh, meskipun ia sendiri tidak pernah menyangka akan menjadi seorang kurir narkoboy. Sesampainya di kota, ia pun langsung menuju ke tempat tinggal istri dan anaknya yang sudah lama menunggu kehadirannya. Tapi Eva tidak berada di rumah tersebut, melainkan anak itu malah menginap ke rumah temannya. Ketika esok hari, Bobby yang sudah terbangun langsung berniat untuk mengantarkan paket yang sudah ia bawa. Namun di momen seperti ini, ia malah harus berpapasan dengan Eva yang begitu terkejut dengan kedatangannya. Tak lama kemudian, Bobby pun telah tiba di lokasi para pembeli narkoboy tersebut. Tanpa basa-basi, Bobby pun langsung mengambil uang yang ditunjukkan kepada Crispy dan segera meninggalkan tempat tersebut.
Mengejutkannya, Bobby yang baru saja sampai di rumah malah langsung ditanya oleh anaknya sendiri, yang dimana Eva bertanya apa yang telah terjadi dengan ayah dari Bobby selaku kakek dari Eva. Dari pertanyaan itu, Bobby pun menjawab bahwa ayahnya sudah mengidap suatu penyakit yang membuatnya gila hingga sampai putus asa. Kemudian Eva pun berlalu pergi untuk keluar sebentar, yang ternyata ia pergi ke toko obat tradisional dengan tujuan yang tidak diketahui pasti ingin berbuat apa. Saat itu juga Eva pun langsung dilayani oleh pedagang di sana untuk mencoba segala jenis obat dari berbagai penyakit. Bahkan ia juga ditawari untuk konsultasi dengan seorang dokter yang berada di sana. Tak lama kemudian Eva pun sudah janjian dengan temannya yang mengajaknya untuk uji nyali dengan berkunjung ke salah satu rumah sakit jiwa. Ternyata rumah sakit jiwa ini merupakan tempat perawatan dari kakeknya yang pernah terkena gangguan jiwa. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka melihat seseorang yang bersembunyi di balik sebuah kain, sehingga menyebabkan mereka semua pun merasa ketakutan dan menjadi panik. Terlebih lagi temannya Eva yang baru sadar jika Eva terkena penyakit yang super aneh. Dari sinilah bukan hanya Bobby yang menutupi penyakitnya, melainkan Eva sendiri juga merahasiakan hal tersebut yang sudah entah berapa lama. Pada pagi harinya, Darlene pun merasa panik karena Eva yang masih belum pulang sampai saat ini. Sialnya, mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa Eva sudah disekap oleh seseorang misterius. Seketika, Bobby langsung pergi ke kamar anaknya dan tidak sengaja menemukan sebuah handphone milik Eva. Lalu setelah diperiksa, diketahuilah bahwa anak perempuannya itu sudah janjian bertemu dengan temannya yang bernama Amelia. Akan tetapi setelah mendatangi rumah dari Amelia, Bobby dan Darlene pun tidak mengetahui tentang informasi dari Eva, yang pada saat itu Amelia juga berada di rumahnya. Namun berbeda hal dengan teman laki-laki dari Eva yang mau jujur ketika digertak oleh Bobby. Dari informasi yang telah mereka dapatkan, mereka pun langsung menuju ke rumah sakit jiwa tersebut. Tapi lagi dan lagi, ketika mereka sudah sampai di tempat tersebut, Bobby malah langsung diserang begitu saja. Entah apa alasannya. Namun yang jelas, pihak rumah sakit itu sudah menganggap Bobby sebagai ancaman. Jadinya Darlene pun terheran-heran kenapa suaminya tersebut harus ditindak dengan cara seperti itu. Hebatnya lagi, rumah sakit itu sudah mengetahui kondisi Bobby termasuk ayahnya yang pernah dirawat sampai saat ini. Ya, memang benar sampai saat ini ayahnya Bobby ternyata masih hidup, walaupun tidak terlihat sama sekali. Maka dari itulah Bobby sengaja ditahan oleh pihak rumah sakit agar ia bisa dirawat dengan baik dan tidak berkeliaran kemana-mana. Saat malam harinya, Bobby dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang sengaja menaruh barang-barang miliknya beserta kunci gerbang dari rumah sakit itu. Tapi ia tidak melihat siapapun di tempat itu, meskipun pintu kamarnya sudah terbuka begitu saja. Jika Mimin tebak, sudah pasti orang yang membantu Bobby saat itu adalah sosok dari ayahnya sendiri. Ya, dari kesempatan itulah Bobby langsung menuju ke halte bis terdekat untuk kembali pulang ke rumahnya. Tibanya di rumah, Bobby menyadari bahwa Amelia sudah mengirim sebuah pesan kepada Eva. Di saat itu jugalah Bobby langsung mengamuk untuk mencari keberadaan dari Amelia di rumahnya. Dengan emosi yang begitu bergejolak, Amelia pun sudah tidak bisa lagi berbohong dan ia memberitahu bahwa Eva memiliki penyakit yang terlihat aneh. Yang ternyata itulah sebabnya ia meninggalkannya begitu saja dan hanya membawa tas milik Eva. Pada momen seperti inilah Bobby menyadari sesuatu, bahwa terdapat satu kantong racikan obat yang berada di tas anaknya. Awalnya bapak itu benar-benar terlihat mencurigakan, namun tidak setelah ia memberitahu bahwa obat tersebut berasal dari sebuah toko. Di sisi lainnya, Eva terlihat sedang ditindak oleh seorang misterius dengan kondisi tubuh yang sudah terkikis.
Untungnya saja, Bobby berhasil menemukan sebuah toko yang tertulis di racikan obat tersebut. Lalu ketika ia masuk, ia pun langsung disambut oleh pedagang di sana yang pernah menyambut Eva di toko tersebut. Di awal pembicaraan, memang benar pedagang itu tidak mau mengaku, tapi perkataannya langsung berubah dalam sekejap ketika ia melihat kondisi Bobby yang begitu menyeramkan. Seketika itu juga, Bobby yang sudah emosi pun langsung menghampiri ruangan dokter dan ia melihat beberapa orang yang sedang meracik berbagai obat. Tak sampai di situ, Bobby pun tanpa ragu lagi untuk melawan orang-orang tersebut yang bisa dikatakan penyakit yang dialami oleh Eva cukup aneh. Jadinya mereka berniat untuk membuat Eva sebagai bahan eksperimen. Itu semua bisa terjadi karena Eva sendirilah yang mendatangi tempat ini. Bobby pun langsung bergegas pergi bersama Eva dari toko tersebut. Mulai saat ini tidak ada rahasia lagi yang bisa ditutupi oleh Bobby. Apalagi dengan Darlene sendiri sudah mengetahui kondisi suaminya. Hanya saja Darlene sama sekali tidak diberitahu oleh Bobby bahwa anaknya itu juga mengalami kondisi yang serupa. Dari sinilah terbongkar sudah alasan Bobby mengalami penyakit itu selama bertahun-tahun. Itu semua disebabkan oleh teman dari ayahnya Bobby yang pernah menantang Tuhan akibat kegagalan sebuah eksperimen. Alhasil pada waktu itu pun ayahnya Bobby juga terkena dari zat kimia. Sampai-sampai penyakit itu pun turun-menurun menimpa keturunannya. Beberapa jam setelah itu, Bobby ingin kembali ke tempat bekerja, tapi Eva tidak mau jika ayahnya pergi meninggalkannya. Melainkan ia juga ingin ikut untuk menemaninya beberapa tahun ke depan. Apa boleh buat, Darlene pun tidak bisa bertindak apa-apa dan ia mengizinkan Eva untuk membawa mobil tersebut. Sesampainya di rumah Bobby, Eva pun langsung meminta ayahnya untuk beristirahat secukup mungkin. Sedangkan ia menyibukkan diri untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang yang sudah ditransfer oleh Darlene. Di tengah malam, secara mendadak, Bobby berencana untuk bergegas pergi ke rumah tersebut. Ternyata ia sengaja menghampiri pabrik tempat ia bekerja yang kebetulan tidak ada orang sama sekali. Singkat cerita, hari pun berganti begitu saja tanpa kehadiran seorang ayah bagi Eva. Dan sialnya lagi, bukan Bobby yang pulang, melainkan malah Crispy lah yang datang ke rumah tersebut dengan alasan ia merasa kecewa dengan Bobby yang tidak menepati janjinya karena ia sudah dibantu tapi tak tahu diri. Di saat itu, Crispy ingin merasakan goa dari Eva. Namun tiba-tiba Bobby pun langsung datang dan langsung menggagalkan aksinya. Kerennya lagi, penyakitnya Bobby di kala itu sudah berada di tingkat 100%, alias tubuhnya kini sudah tidak terlihat oleh mata manusia. Alhasil dengan mudahnya Bobby menghajar Crispy hingga Crispy pun mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu ia dibawa ke lokasi pembuangan sampah. Lebih tepatnya, Crispy akan menjadi makanan empuk bagi seekor beruang yang ada di sana. Beberapa hari setelah itu, Eva terlihat baru saja selesai dari belajar sambil ditemani oleh ayahnya. Ya, meskipun Bobby sendiri tidak bisa dilihat sama sekali, tapi tetap saja mereka berdua tetap hidup bahagia dan film pun tamat.